Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Nah, teman-teman, eh, kali ini video saya agak sedikit berbeda ya, karena saya ambil di malam hari. Hal ini bukan tanpa alasan ya. Alasan yang paling mendasar karena di siang hari sebetulnya saya ada banyak aktivitas ya yang mengharuskan saya melakukan kegiatan ini ataupun apa ya bahasanya maintenance di farm lah gitulah ya. Sebetulnya sih kegiatan di farm malam-malam begini bukan hanya sekarang saja ya. Hal ini sudah sering saya lakukan. Uh, Sembari kita santai aja ya ngobrol-ngobrol ya. Jadi teman-teman, kita akan sedikit membahas masalah perawatan ikan cupang. Tentunya di sini perawatannya yang sudah menjadi SOP atau standar di farm saya ya. Jangan disamakan dengan farm teman-teman ataupun farm-farm yang lain ya. Pertama yang saya akan bahas yaitu masalah kualitas air ya kan. Bagaimana cara kita menstabilkan ataupun menjaga kualitas air ya dengan cara yaitu menentukan ataupun menjadwalkan gitu ya tentang siklus pergantian air. Jadi sebenarnya ikan cupang itu mempunyai karakter yang kuat atau boleh dibilang tahan banting ya, atau dengan kata lain mudah beradaptasi lah asalkan pH airnya gak terlalu tinggi, yaitu kisaran 6 sampai dengan 7 untuk ikan cupang dewasa dan 5 sampai dengan 6 untuk burayak. Kalau misalkan ada teman-teman yang berbeda pendapat, mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Nah, artinya ikan cupang itu sebenarnya bisa hidup bahkan di air yang kotor loh. Saya di sini pernah melakukan eksperimen. Jadi pernah saya menaruh ikan cupang yang boleh dibilang ikan reject lah ya. Kebetulan di sebelah rumah saya atau di tetangga saya gitu ya, ada kolam. Di situ kolam limbah rumah tangga. Kolam itu airnya kalau saya kategorikan sih sebenarnya ya air got lah gitulah. Tapi anehnya setelah 1 bulan ya kan saya taruh ikan cupang itu di situ ya. Ternyata ketika saya cek ikan itu masih hidup teman-teman dan cenderung sehat gitu. Dari pergerakannya kelihatan gesit gitu ya kan. Artinya si ikan cupang ini sudah beradaptasi dengan habitat barunya. Ini menandakan seperti yang saya katakan tadi ya. Artinya dia secara fisik sebenarnya punya karakteristik yang kuat ataupun tahan banting ya. Tapi terkadang juga ada yang aneh gitu ya teman-teman ya. Ketika kita memelihara ikan cupang, pastilah pernah mengalami hal inilah. Misalkan contoh, misalkan ikan habis kita ganti air ya. Padahal kan air itu bersih ya. Kok besokannya malah mati gitu. Saya sendiri pernah ngalamin tuh begitu tuh. Padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Nah artinya di sini ikan cupang yang apa ya, yang dengan kualitas air bersih pun belum menjamin ya kalau ikan cupang itu bakalan sehat gitu ya. Karena tadi saya bilang tadi gitu ya kan, semua itu tergantung dari pH ataupun kalau boleh dibilang apa ya, yang cocok lah gitulah, air yang cocok buat ikan cupang itu ya. Ya kan, ikan cupang akan selalu sehat kalau punya pH yang cocok. Lantas sekarang bagaimana cara membuat ikan cupang itu nyaman? Dengan cara membuat settingan airnya tentunya ya enggak sesuai dengan kebutuhan ikan cupang itu. Yaitu misalkan kita beli garam dan air ketapang ataupun daun ketapang. Ya, daun ketapang kan dipercaya bisa menetralisir racun tuh ataupun menurunkan pH air ya. Dengan kata lain, dengan diberikannya air ketapang bisa membuat pH menjadi stabil dan ikan menjadi terlindungi dari penyakit. Selain itu, pemberian pakan yang pas akan membuat apa ya, daya tahan tubuh si ikan cupang ini menjadi lebih baik. Sebenarnya pemberian pakan itu bisa dilakukan kapan saja ya. Seperti di farm saya jujur nih lebih sering melakukan pemberian pakan di malam hari malah. Jarang saya kalau pagi hari, karena pagi hari saya kadang begitu bangun ya kan takut karena terlambat gitu ya kan, karena ada aktivitas gitu ya. Makanya saya langsung pergi gitu. Biasanya di malam harinya saya berikan pakannya. Nah, di sini poinnya adalah yang penting sebenarnya porsinya atau takarannya ya harus sesuai gitu. Dan pastikan pakan tersebut dimakan habis sama si ikan ini, ya kan.
tentunya sebelumnya kita bersihkan dulu ya dari bakteri dengan pemberian antibiotik ataupun misalkan methylene blue atau dan yang sejenisnya lah, ya kan. Artinya di sini ketika kita memberikan pakan ikan cupang itu tidak overfeeding ya, tidak berlebihan. Hal ini juga berlaku buat jenis ikan cupang apapun, supaya sistem pencernaannya itu tidak terlalu berat ya untuk mencerna makanan ya, sehingga metabolisme tubuh si ikan cupang berjalan dengan baik. Nah, efeknya ikan cupang kita menjadi terjaga tuh kesehatannya. Nah, selain itu pemberian air ataupun daun ketapang dibarengi dengan pemberian garam yang tepat juga dapat membantu proses osmosis ikan cupang, yaitu proses keluar masuknya sirkulasi udara dan CO2 ya. Karena biasanya ikan cupang itu kalau misalkan lagi bernafas gitu ya, proses osmosis ini dia mengeluarkan semacam zat garam gitu ya. Makanya di sini harus kita supply dengan garam. Di sini garam yang kita pakai adalah garam yang non iodium ataupun garam kasar ya, yang biasa dipakai orang-orang tua kita zaman dulu ya. Di sini garam ini berfungsi untuk membantu proses respirasi ataupun proses pernafasan si ikan cupang, ya kan. Garam juga berfungsi sebagai antibiotik alami buat ikan cupang, sehingga daya tahan tubuh ikan cupang akan terjaga dan bisa menjadi proses untuk membantu mempercepat ketika ikan cupang itu sakit ataupun luka ataupun robek sirip-siripnya ya. Nah, oke teman-teman, kiranya pembahasan kali ini saya cukupkan di sini. Next kita akan bisa sharing-sharing lagi. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar ataupun ada pengalaman yang ingin teman-teman share ya. Bila teman-teman suka dengan video ini, silakan di like, ya kan. Terus jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa menyajikan tayangan-tayangan yang menarik seputar hewan peliharaan, khususnya ikan cupang. Share video ini jika teman-teman berkenan. Di akhir video ini saya mengucapkan mohon maaf kalau misalkan masih banyak kesalahan di sana-sini ya dalam pembuatan video ini ya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya kan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.